Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, anak-anak, alhamdulillah ya pada tanggal 12 ini kita sudah mulai belajar PJJ kembali di semester ganjil untuk kelas 8 kalian ya. Untuk yang pernah belajar sama Bu Rumzil di kelas 7E dan 7F, Insya Allah sudah kenal sama Bu Rumzil ya. Untuk yang dari kelas 8A, B, C, D dan D ya, Ibu sampaikan salam perkenalan ya. Nama Ibu Rumzil Laili, dipanggilnya Ibu Rumzil. Kalau kelas 7 kemarin Ibu membantu mengajar bahasa Arab. Tapi sekarang alhamdulillah guru bahasa Arab baru sudah datang, namanya Bu Umi. Jadi Ibu hanya mengajar sertifikasinya Bu Rumzil, yaitu pelajaran fikih. Nah, anak-anak, buat yang baru bergabung, Ibu jelaskan lagi karena kalian itu belum ada buku yang dipinjamkan dari perpustakaan. Untuk sementara, Ibu fotokan materinya, ya. Jangan malas untuk membaca. Fotonya jangan dihilangkan dulu sampai kalian dapat buku, ya. Karena itu materi pelajaran. Kalau kalian itu ada aplikasi PDF, nanti Ibu kirimkan ke kamu buku yang satu paket, yang langsung dari semester 1 sampai semester 2 ya, e-book namanya. Ya, kalian cari searching sendiri di internet juga ada e-book fikih kelas 8 gitu. Sama dengan yang Ibu fotokan ke kamu, yang dari Kementerian Agama. Nah, anak-anak alhamdulillah yang bergabung sudah 81 ya, 81 sama belum sih berarti muridnya ada 80 nih ya. Ibu jelaskan kembali bahwa insya Allah fikih 8D, E dan F kalau meeting itu gabungan ya. Supaya apa? Supaya menghemat kuota, menghemat listrik juga karena Bu Rumzil di hari Senin itu jamnya penuh. Dari jam pertama pembinaan wali kelas, kemudian ngajar 8D, 8E, 8F, dan 9E. Kalau meeting semuanya, wah habis kuotanya Bu Rumzil ya. Nah, jadi kalian ingat-ingat kalau hari Senin meetingnya itu jam 1 insya Allah. Ya, kecuali sedang Ibu berikan tugas atau sedang ulangan, itu dilaksanakan pada jam masing-masing. Zidan, kamu nggak Ya. hati ini. Zidan nih nggak dengerin nih. Kemudian anak-anak, Ibu ini ya, Ibu tegaskan kalau absen di pelajaran Bu Rumzil sama seperti tadi itu udah benar ya. Tulis nomor absennya sama nama kalian. Nggak usah nama panjang juga nggak apa-apa. Ibu udah tahu apa namanya, misalnya Fadlan hadir, nomor absen Fadlan hadir, nomor absen Zahra hadir gitu ya. Nama depannya aja nggak apa-apa. Kecuali yang nama depannya Muhammad. Kalau Muhammad kan banyak, misalnya Muhammad Rizky, sebutin M Rizky hadir gitu. Sama nomor absennya ya. Nanti biar Bu Rumzil gampang merekapnya. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mau mulai menjelaskan materi bab 1. Mungkin di situ kalian sudah membaca, judulnya adalah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud. Ada yang ingat? Udah baca belum? Dan sujud apa yang terakhir? Baca nggak kamu materinya? Huh? Sujud tilawah, Bu. Sujud tilawah, bagus ya. Jadi yang akan kita pelajari di bab 1, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sujud sahwi saja dulu. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Yo, siapa yang bisa? Sujud apa artinya? Sujud ada di awal-awal bacaan itu, sujud adalah gitu.
Ada yang bisa jawab? Ayo. Kalau nggak ada, Ibu kasih. Oke, Savana ya? Siapa panggilannya? Ayo silakan. Oh iya, ayo silakan. Ayo. Ayo silakan. Sarana agar manusia melepaskan diri dari kesombongan dan keangkuhan dengan menyadari bahwa asal manusia diciptakan dari tanah dan ia pun akan kembali ke tanah. Nah, itu hikmahnya, ya, itu hikmahnya. Pengertiannya, definisinya. Yuk, udah bagus. Cuman kurang dikit. Yuk, siapa yang bisa? Sujud adalah sujud. Kamu kalau bentuk sujudnya kan ngerti kan ya. Sekarang tinggal dibahasakan sujud. Ketergantungan manusia kepada Allah. Terus? Tunduk dan pasrah. Nah, hampir Miki, hampir. Yuk, lagi. Ayo, ada yang bisa menyempurnakan? Tunduk dan pasrah sekaligus menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus Safa. Dikit lagi, sempurnakan lagi. Ayo, siapa yang bisa, yuk? Bagus, ayo, kurang dikit. Hampir sempurna. Ayo, lengkapi. Kamu bayangkan sujud itu bagaimana? Ayo, dilengkapi. Kalau sujud itu apa coba? Yuk. Udah pas, Ibu nih yang jawab ya. Untuk menyempurnakan ya. Nih, perhatikan. Sujud itu anak-anak sebuah gerakan, ya. Gerakan menundukkan badan. Ya kan? Badan kan yang ditundukkan kan? Hingga dahi menyentuh lantai. Nah, jadi sujud itu sebuah gerakan, ya, membungkukkan badan. Badan kita bungkukkan. Sampai apa? Sampai dahi menyentuh lantai. Nah, sebagai apa? Sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ya, jadi sujud adalah gerakan membungkukkan badan hingga dahi menyentuh lantai sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah. Ya, tanda tunduk kita kepada Allah, tanda kepatuhan kita kepada Allah. Nah, siapa yang bisa mengulangi? Boleh dengan bahasa kalian sendiri. Ayo, silakan. Ayo. Coba Shazia coba diulangi. Sujud adalah gerakan membungkukkan badan hingga dahi menyentuh lantai sebagai tanda kita mengabdikan diri kepada Allah. Bagus. Nah, kalau kalian itu sudah tahu definisi sujud seperti itu, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah boleh sujud kepada selain Allah? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Bagus, tidak boleh. Walaupun kepada orang tua enggak boleh? Ibu misalnya? Enggak boleh juga. Enggak boleh. Ya, kamu pernah dengar enggak anak-anak? Ya, coba dimatikan dulu supaya tidak bergema ya. Apa tuh namanya? Pernah dengar enggak? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, Ibu artikan ya, surga ada di telapak kaki ibu. Nah, seandainya kita mau cium kaki ibu kita, apa itu namanya sujud? Yuk. Bukan, bagus. Ya, bagus. Pintar. Jadi, sujud itu hanya tanda pengabdian kita kepada Allah. Ya. Kalau kita mau cium kaki ibu kita, itu bukan sujud namanya. Ya, itu namanya takdim, rasa hormat. Karena sujud itu tanda pengabdian kita hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh sujud kepada selain Allah. Sampai Nabi pernah bilang, seandainya ada, kalau seandainya ada berarti kan nggak ada kan ya. Seandainya ada orang yang boleh disujudin sama manusia, itu yang harus disujudin adalah suami oleh istrinya. Jadi seandainya ada sujud kepada selain Allah, ya, itu yang harus sujud adalah istri kepada suaminya. Tetapi nggak ada. Kalaupun ada yang cium kaki, itu namanya bukan sujud. Itu namanya takdim, rasa hormat.
Sampai di sini yang mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalian juga harus tahu anak-anak bahwa sujud adalah keadaan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, dulu sahabat pernah bertanya, Nabi, keadaan kita itu yang bagaimana sih yang paling dicintai sama Allah? Kata Nabi, kalau kamu lagi sujud, kalau kita itu sedang sujud itu paling dicintai oleh Allah. Makanya kalau orang mau berdoa itu ada beberapa posisi. Yang pertama misalnya mengangkat tangan menghadap kiblat. Nah, ya, itu posisi adabnya berdoa. Ada juga yang sedang sujud. Kenapa? Karena kalau sedang sujud itu paling dicintai oleh Allah. Kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah dengan dipanjatkan dalam keadaan yang paling disenangi oleh Allah. Ya, jadi ingat-ingat keadaan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika sujud. Nah, mungkin kalian waktu kelas 7 sudah diajari sama Bu Eva, hikmahnya sujud itu banyak sekali anak-anak. Sampai kepada dunia kedokteran itu sudah meneliti apa sih manfaatnya sujud. Nah, sekarang itu pada masa pandemi itu ada yang namanya PRON ya. Kamu pernah dengar PRON nggak? Ya, yang orang tengkurap terus disuruh gitu, suruh keluarin nafasnya atau suruh keluar gitu. Itu dalam keadaan sujud. Katanya itu anak-anak aliran darah itu lebih lancar ke otak. Orang kalau lagi sujud. Itu hikmahnya dari dunia medis. Sudah dibuktikan oleh dokter-dokter walaupun dokternya itu non-muslim. Ya. Nah, Ibu sudah mau sampai di sini aja pembahasan tentang sujud. Ada yang mau bertanya? Tentang sujudnya saja ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu yang mau tanya. Ada yang masih ingat, apa saja sih yang harus menyentuh lantai ketika sujud? Ya. 7 atau 6? Iya, boleh dah. Kita hitung aja dulu. Yuk, satu apa? Dahi. Hidung. Dahi, bagus. Hidung. Hidung. Dahi. Apa lagi? Kedua telapak tangan. Dua telapak tangan. Terus? Kedua lutut. Kedua lutut. Apa lagi? Kedua kaki. Jari-jari kaki. Bukan kedua kaki. Jari-jari dua kaki. Ya. Ya, ujung jari dari kedua kaki kita. Ya, bagus, pintar kamu. Nah, jadi sujud yang benar, yang sah seperti itu anak-anak. Ya, pastikan dahi, hidung, kemudian dua telapak tangan, dua dua lutut dan dua jari-jari kaki. Begini, ya. Ibu, kaki saya jarinya ada yang kecil banget. Nggak bisa, ya jangan dipaksakan. Yang penting kita sudah berusaha. Ya, oke, pintar. Nah, sekarang Ibu mau melanjutkan sama sahwi. Ya, sahwi itu anak-anak bahasa Arab artinya lupa. Ya, jadi ingat-ingat, sahwi artinya lupa. Padanan katanya atau sinonimnya atau persamaan katanya itu adalah yansa. Nah, yansa itu artinya lupa juga. Sinonimnya sahwi adalah yansa. Ingat-ingat, artinya lupa. Berarti kalau digabung, sujud sahwi adalah, saya bisa jawab? Sujud yang Lupa. Kok lupa? Sujud sahwi adalah? apabila kita lupa. Dikit lagi. Sujud yang dilakukan ketika kita melupakan sesuatu. Bagus. Oh, lupa sesuatu. Salah. Dikit lagi. Sujud yang dilakukan saat lupa abad. Iya, bagus. Ya, Noah udah menjurus benar. Jadi, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa gitu aja. Ya, jangan lupa sesuatu. Kalau sesuatu kan banyak gitu ya. Jadi kalau ditanya apa artinya sujud sahwi? Sujud yang dikerjakan karena lupa. Nah, sekarang kita bahas lupanya itu lupa apa. Nah, lupa yang pertama tadi sudah bagus ya, sudah disebutkan tadi sama Noah, gara-gara lupa sunnah abaat. Kamu waktu kelas 7 sama Bu Eva, insya Allah sudah diajarkan dalam sholat itu ada rukun,
ada sunnah kan? Sunnahnya ada sunnah aba'at, ada sunnah hayat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, yang sunnah aba'at itu berupa apa yo? Doa kunut, doa kunut, doa kunut. Doa kunut, bagus. Apa lagi? Ntar Ibu jelaskan yuk. Ada lagi? Ayo, satu lagi. Nggak tahu. Masya Allah, kan tadi sudah baca kalau katanya. Kan ada Awal. tasyahud awal, pintar, bagus. Nah, sekarang Ibu terangkan yang doa kunut dulu ya, karena tadi disebutin pertama. Anak-anak, kalau lagi sholat subuh, itu dalam fikih tidak dipermasalahkan. Apakah itu orang menganut subuh harus kunut atau tidak. Ya, karena dua madhab ini sama-sama punya dasar. Ya, kalau kalian itu pergi naik haji atau umroh, kalian kan sholatnya di Masjid Nabawi kalau di Madinah, sholatnya di Masjidil Haram kalau di Mekah, itu subuhnya nggak pernah pakai kunut anak-anak. Ya, untuk kalian yang setiap hari di Indonesia selalu sholat subuhnya pakai kunut, ketika ada di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, subuhnya nggak usah nambah sujud sahwi. Ya, karena apa? Karena kita posisinya sebagai makmum. Makmum harus mengikuti imam. Kalau imamnya bermadhab yang subuhnya tidak pakai kunut, kita tidak usah nambah sujud sahwi. Ya, ikut aja imamnya. Bu, gimana Bu? Nanti sholatnya boleh itu sah juga karena karena ada dasarnya juga ya. Nah, untuk kalian yang bermadhab kalau subuh harus kunut, kalau lupa tidak baca kunut, maka nanti sebelum kamu salam, setelah tahiyat akhir, kalian harus nambah sujud sahwi. Nanti Ibu terangkan caranya. Ya, jadi Ibu ulangi sekali lagi. Untuk sholat subuh, itu ada dua madhab yang berbeda. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Ya, kalau kita sedang bermakmum kepada orang yang tidak pakai kunut, ya, kita tidak usah nambah sujud sahwi karena kewajiban makmum mengikuti imam. Jadi kalau imamnya salam, kita ikut salam aja. Ya, sah Bu, sah. Ya, nah, tetapi kalau kita bermadhab yang subuhnya pakai kunut, lalu lupa tidak baca kunut, maka kita menambah sujud sahwi nanti sebelum salam. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu masalah kunut? Apa bedanya sunnah abad sama hidab ya Bu? Hayat. Hayat. Kalau abad ketinggalan, dia harus sujud sahwi. Oke? Karena ini sunnah gede. Jadi misalnya ada 3 anak tangga, Noah. Ya, di tangga paling atas itu adalah rukun. Nah, di bawahnya ini adalah sunnah abad. Yang kalau ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Di bawahnya lagi ada sunnah namanya sunnah hayat. Yang kalau ketinggalan kita tidak perlu sujud sahwi. Ya, mengerti Noah? Paham Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, ada yang lagi yang mau bertanya? Oke, kita sudah menyelesaikan yang pertama ya. Sebab melakukan sujud sahwi yang pertama adalah lupa tidak baca kunut untuk yang bermadhab subuhnya pakai kunut. Nah, sekarang lupa yang kedua. Lupa yang kedua berupa lupa apa? Yang pertama, lupa jumlah rokaat sholat. Kok bisa Bu orang sholat lupa jumlah rokaatnya? Iya, karena kata Nabi ya dijelaskan di hadis. Jadi anak-anak ketika adzan itu anak-anak setan itu anak-anak lari, takut. Dia katanya berusaha untuk kentut supaya telinganya itu gak dengar adzan. Makanya kalau bayi baru lahir itu diadanin itu anak-anak. Itu biar apa? Biar yang didengarkan adalah adzan dan setan tidak membisikkan apa-apa ke dia, ke bayi tersebut. Ya, nah itu. Ya, jadi setan itu lari menjauh dari suara adzan tadi. Nah, begitu adzan sudah selesai, balik tuh setan. Nih mau digoda nih orang yang mau sholat nih. Nah, makanya kalau kita itu berjamaah,
ya. Kalian belum pernah ya jamaah di MTS 30 ya, karena masuk langsung pandemi. Nah, itu biasanya zikir dulu kan. Misalnya, la ilaha illallah al-malikul hakum. Ada baca-baca zikir kan. Nah, itu untuk apa anak-anak? Untuk menghindarkan setan. Supaya apa? Supaya setan tidak mendekat ke orang yang mau sholat. Kalau mendekat kenapa Bu? Bahaya, nanti digoda. Nanti Ibu jelaskan ya. Nah, jadi kalau kita itu berjamaah anak-anak menunggu imam, itu jangan diisi dengan lain-lain, isi dengan zikir supaya setannya nggak balik. Nah, begitu iqomah dikumandangkan, setan pergi lagi karena setan takut anak-anak dengan kalimat-kalimat yang ada di iqomah itu. Ya, takut setan pergi. Begitu iqomah selesai, setan balik lagi, siap-siap menggoda manusia yang sedang sholat. Makanya ada yang berdoa, Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Siapa yang hafal? Oh, nggak pernah baca. Baca anak-anak ya. Itu supaya apa? Supaya kita sholatnya tidak digoda oleh setan. Ya, supaya bisa apa Bu? Supaya bisa khusyuk nanti sholatnya. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Ada yang langsung hafal nih. Ntar ditulis ya, ditulis gede-gede, pas mau sholat contek dulu, taruh lagi. Ntar insya Allah dalam seminggu insya Allah sudah hafal. Ada juga yang baca An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas sampai selesai. Itu supaya apa? Supaya tidak digoda oleh setan. Ya, itu usaha kita supaya tidak digoda setan. Memangnya kenapa? Kita sudah dikasih tahu rahasianya sama Nabi. Jadi begitu orang sholat itu anak-anak, setan itu sudah mulai membisikkan. Ya, membisikkan ke telinga, ke hati, ke otak. Yang tadinya lupa sesuatu, jadi ingat sesuatu. Ya, misalnya tadi kamu lupa, aduh ada di mana ya? Apa sholat ingat? Justru ingatnya ketika sholat. Ya, misalnya, nanti saya mau ngomong sama ini begini terus itu. Ada yang ingat sama film Korea yang ditonton, ada yang ingat sama, nanti saya mau balas chatnya ini begini. Nah, itu bentuk serangan-serangan setan. Supaya apa? Supaya dia tidak khusyuk. Supaya apa yang diucapkan tidak dia hayati. Itu bentuknya Nana. Ya. Makanya kalian diajarin bahasa Arab supaya ketika sholat ngerti apa yang diucapkan. Coba tuh kalau orang Arab itu lagi sholat itu sampai nangis-nangis. Misalnya baca surat. Surat apa yang dia baca kalau lagi sedih dia nangis. Kenapa? Ngerti masalahnya. Nah kalau kita baca surat yang sedih biasa-biasa aja karena nggak ngerti. Apalagi digoda sama setan. Nah, ya itu ya. Jadi setan menggoda supaya ingat sama selain yang kita baca ketika sholat. Sampai akhirnya kita kadang-kadang lupa. Lupa apa Bu? Misalnya lupa tidak tahiyat awal. Tadi ya disebutkan ya. Lupa tidak melakukan tasyahud awal yang merupakan sunnah abad. Misalnya nih yang ada tahiyat awalnya duhur. Kemudian asar, maghrib dan isya. Nanti anak-anak kalau misalnya setannya itu terlalu kuat menggoda dan kita itu sholatnya munfarid. Tahu sholat munfarid nggak? Apa artinya sholat munfarid? Masa nggak tahu? Munfarid. Nggak tahu? Munfarid itu sholat sendirian. Sholat alone. Ya, itu munfarid. Nah, itu lebih mudah digoda oleh setan. Nah, kalau kita berjamaah, akan ada imam yang jadi komandonya. Kita mah ikut imam aja kan ya. Nah, lebih selamat kita. Nah, tapi kalau munfarid, hati-hati anak-anak. Misalnya sudah dapat 2 rakaat, mestinya kan tahiyat awal. Ternyata dia langsung berdiri. Ya, baru, aduh, aturan ini saya kan harus harus tahiyat awal. Lupa nih ya ceritanya ya. Maka saat itu kalian di akhir tahiyat akhir sebelum salam harus sujud sahwi. Ya, nanti Ibu kasih tahu caranya. Nah, jadi ketika lupa tidak tahiyat awal, jangan batalin aja deh, diulang. Enggak usah. Lanjutin aja, nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi.
Memangnya pernah Bu seperti itu? Iya. Nabi pernah Bu. Iya, ini kita itu nyontoh Nabi. Jadi Nabi pernah tidak melakukan tahiyat awal. Ya, tidak melakukan tahiyat awal. Kemudian Nabi menggantinya dengan sujud sahwi. Ya, itu lupa yang pertama. Lupa tidak tahiyat awal. Kemudian lupa yang kedua, lupa apa? Lupa jumlah rokaat. Misalnya, aduh, ini sudah 3 atau 4 ya, gitu kan ya. Jangan lama-lama mikir, anggap 3. Lah, gimana Bu kalau ternyata 4? Kalau ternyata 4 sudah termaafkan dengan melakukan sujud sahwi nanti. Jadi kalau ragu-ragu antara 2 dan 3, pilih berapa? 2. Pilih 2, bagus. Kalau ragu-ragu antara 3 dan 4, pilih berapa? 3, bagus. Jadi pilih yang terkecil. Kalau ragu-ragu, ini berapa nih sebenarnya saya sudah dapat berapa rokaat, maka pilih yang terkecil. Nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Nah, itu lupa yang kedua. Emang ada lagi Bu lupa yang ketiga? Ada. Misalnya lagi sami Allahu liman hamidah berdiri kan? Saking lupanya, misalnya kamu baca Fatihah, bukan baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kalau misalnya begitu, ternyata kamu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saking lupanya, misalnya, itu kamu melakukan fardu bukan pada tempatnya, ya, melakukan rukun bukan pada tempatnya. Terus kamu nyadar, aduh, gitu kan ya. Nah, itu nanti kamu melakukan sujud sahwi. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang 3 lupa tadi? Oke, mengerti semuanya ya? Ya, kalau sudah mengerti, nah kita bahas caranya. Nah, jadi anak-anak, cara melakukan sujud sahwi itu ketika sudah tahiyat akhir, misalnya tahiyat akhir itu kan bacaannya ada 2 ya, ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, ada yang begitu. Nah, pokoknya kalau sudah selesai baca tahiyat akhir itu, kamu melakukan sujud 1 kali, Allahu Akbar, sujud, ya, kemudian duduk, Allahu Akbar. Ketika duduk tidak baca apa-apa, ya. Ketika sujud aja Ibu baca nanti Ibu jelasin bacaannya. Nah, habis duduk, Allahu Akbar, sujud lagi. Ini sujud yang kedua ya, sujud sahwi yang kedua. Baca, kemudian Allahu Akbar, langsung posisi tahiyat akhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulangi ya, caranya ya. Ibu terangin bacaannya dulu deh. Nah, bacaan yang dibaca ketika sujud sahwi itu anak-anak ada 2 macam. Ada yang membaca seperti bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada yang seperti itu. Tapi ulama Syafi'iyah ya, itu mengajarkan doanya seperti ini. Ada di ada di buku. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Dibaca berapa kali, Bu? 3 kali. Ya. Nah, yashu boleh diganti dengan yansa. Tadi Ibu sudah bilang, yashu sinonimnya adalah yansa. Subhana man la yanamu wa la yansa. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, ini yang akan menjadi tugas kamu di bab ini. Apa Bu tugasnya Bu? Ngafalin. Biasa bikin video, kamu merem matanya begini, terus baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Atau Subhana man la yanamu wa la yansa. Artinya, Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Udah begitu doang. Ya, bikin video. Nanti disetor ke Bu Rumzil sebelum ulangan, masih panjang waktunya ya. Tapi kalau sudah hafal langsung bikin, bagus ya. Itu tugasnya. Nah, Ibu ulangi caranya sujud sahwi. Jadi ceritanya kita mau sujud sahwi nih. Sudah baca tahiyat akhir, misalnya Hamidum Majid. Nah, Allahu Akbar, sujud. Baca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali ya.
Allahu Akbar, duduk iftiros, duduk di antara dua sujud biasa. Tapi tidak baca-baca. Cuman duduk doang, kemudian Allahu Akbar, baca lagi subhanamallahiyanamulaysu 3 kali sudah. Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir. Ya. Duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir, kemudian langsung salam. Tidak baca-baca, Bu, tidak baca-baca. Karena udah selesai tadi tahiyat akhirnya. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerti anak-anak? Ada Ngerti, Bu? Oke, bagus. Kalau ada yang belum mengerti tanya ya. Karena ini berupa ibadah. Kalau gak ngerti salah, aduh pusing urusin nanti. Kamu melakukan sujud sahwinya tidak benar. Ya, sudah lupa sujud sahwinya salah lagi. Aduh. Nah, tuh. Itu anak-anak kasus pertama. Jadi orang nyadar bahwa ragu-ragunya itu ketika sholat. Ragu-ragu ini berapa rakaat ya? Itu dia sadari ketika sholat. Baca dan langsung duduk. Ya, jadi dia sujud sahwinya sebelum salam. Ya, dia lupa tidak sujud, tidak syahud awal. Kemudian sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Dia ingat ketika sholat. Nah, ada kejadian, Nabi juga pernah mengalami ini, ketika selesai sholat baru nyadar. Jadi Nabi pernah anak-anak ketika sholat duhur ya, ternyata Nabi itu sholat 2 rakaat terus salam. Habis itu Nabi pergi, disamperin sama sahabat. Nabi tadi itu sholat duhurnya dikosor atau bagaimana gitu kan ya. Kata Nabi, yang benar gitu kan ya. Coba tanya ke sahabat yang lain. Emang tadi saya sholat berapa? Iya Nabi tadi sholat cuma 2. Oh kalau begitu ditambah. Nabi nambah 2 rakaat, terus setelah tahiyat akhir sebelum salam Nabi sujud sahwi. Oh boleh Bu, iya emang begitu. Ini untuk yang nyadarnya setelah salam, setelah sholat selesai. Ya. Nabi pernah sampai sudah ada di rumahnya. Nabi pernah sudah sampai di rumahnya baru disamperin sama sahabat. Pernah Bu? Iya. Tidak perlu diulang Bu? Enggak, tinggal nambah apa kekurangannya. Kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi. Ya. Ada yang parah lagi nih, misalnya nih ya. Ini saking dahsyatnya godaan setan nih. Ada orang sholat. Kemudian dia nyadar, oh iya tadi tidak tasyahud awal. Nanti saya mau sujud sahwi. Nah, begitu sudah tasyahud akhir anak-anak, lupa lagi tidak tasyahud akhir. Tunggu dulu ya, anak ya. Aduh. Ngomong terus dari tadi nih, batuk. Jadi tadi nyadar bahwa tidak tasyahud awal. Tetapi ketika tahiyat akhir lupa tidak sujud sahwi. Terus sujud sahwinya kapan? Ya, siapa yang bisa jawab? Setelah sholat, Bu. Setelah sholat, bagus. Ketika dia sudah nyadar, oh iya tadi aturan saya akan sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, boleh. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak. Bagus, udah pinter semua, udah ngerti semua ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan apa manfaatnya, hukumnya dulu. Nah, karena ini kita mengikuti Nabi anak-anak, hukumnya adalah sunnah. Tapi ada juga yang berpendapat wajib. Tapi yang lebih inian, jumhur ulama ya, banyak ulama berpendapat ini hukumnya sunnah. Karena sujud sahwi itu mengikuti Nabi. Jadi Nabi yang memberikan solusi, kata Nabi. Rizik Abdillah, ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, kepencet. Iya, nggak apa-apa. Ya, Nabi memberikan solusi. Kalau kalian ragu-ragu tentang jumlah rakaat sholat, maka kalian pilih yang terkecil, lalu sebelum salam lakukan sujud sahwi. Nabi yang menyuruh, berarti hukumnya sunnah. Ya, Nabi juga pernah kejadian kurang jumlah rakaat sholatnya, Nabi sujud sahwi. Bagaimana kalau misalnya Bu ternyata sholatnya sampai 5 jadinya? Enggak apa-apa.
ya, nggak apa-apa, itu sudah termaafkan mudah-mudahan dengan sujud sahwinya. Kalau kurang itu juga diakhiri dengan sujud sahwi. Ya, makanya sama Nabi kalau ragu-ragu antara 3 dan 4 pilih 3 supaya tidak kurang. Ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Iya. Nah, jadi anak-anak setiap kasus itu ada solusinya. Kata Nabi, kalau kita lupa kemudian kita sujud sahwi, ini bentuk penghinaan kepada setan. Ya, biar setan terhina bahwa Islam itu memberikan syariat itu anak-anak tidak memberatkan. Bahwa Allah kita, Tuhan kita itu Maha Pemaaf. Nah, jadi bentuk penghinaan kepada setan. Dia udah capek-capek goda kita, ternyata dikasih solusi boleh sujud sahwi, gitulah bahasa gampangnya, ya. Nah, itu fungsi atau hikmah dari sujud sahwi. Udah selesai pelajarannya sampai di situ, ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Cara pelaksanaannya ngerti kan anak-anak ya? Ibu kasih contoh satu yang lupa baru ingat setelah sholat ya. Tadi kan lupanya dan nyadarnya itu sebelum sholat selesai. Nah sekarang ibu kasih contoh yang nyadar setelah salam, setelah sholat selesai. Contoh misalnya seperti Nabi, ya Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat saja. Begitu disamperin sama sahabat, oh ya ternyata cuma 2. Akhirnya Nabi sholat lagi. Nambah berapa? Cuma nambah 2 rakaat, kekurangannya yang tadi. Jadi rakaat ketiga, rakaat keempat, kemudian kan mau salam, sudah tahiyat akhir. Itu ditambahin dengan sujud sahwi. Perasaannya seperti tadi. Ya, Ibu, kalau yang lupa tahiyat akhirnya saja, kalau yang lupa tahiyat awalnya saja, sunnah abad tahiyat awal saja yang lupa, dan ingatnya adalah ketika setelah salam, setelah sholat selesai, maka yang dilaksanakan hanya Ibu ulangi. Kalau ada yang bisa jawab? Ibu ulangi ya. Kalau ada orang sholat, ya dia tidak tahiyat awal, tetapi dia nyadar setelah salam, setelah sholat selesai. Maka yang dilakukan adalah Sujud sahwi setelah sholat. Sujud sahwi setelah sholat. Berarti dia itu duduk, Allahu Akbar, sujud, ya terserah dia. Ketika ingatnya misalnya duduk, ya udah dia tinggal sujud, Allahu Akbar, sujud, baca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud atau duduk iftiros, tidak baca apa-apa, Allahu Akbar, sujud lagi, baca lagi Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, kemudian Allahu Akbar, duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, ya. Tidak baca apa-apa, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Ini kenapa Ibu bolak-balik tanyakan kamu paham apa enggak caranya? Karena ini insya Allah pasti akan terjadi pada setiap kita anak-anak. Kalau kalian sekarang masih fresh, pikirannya ya tidak begitu banyak beban-beban di otaknya gitu kan ya. Mungkin masih ingat, jumlah rakaat ingat ini. Tetapi kalau sudah tua kayak Bu Rumzil, banyak pikiran, sujud sahwi itu adalah senjata pamungkas. Ya, jalan terakhir itu sujud sahwi. Berkali-kali ya. Sujud sahwi itu dilakukan. Makanya kalian harus paham betul caranya, jangan salah. Ya, Ibu Ibu ingatkan lagi tugasnya adalah menghafal doa sujud sahwi, tapi bukan yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya. Kalau itu mah apal semua. Ibu minta yang subhana man la yanamu wa la yashu atau subhana man la yanamu wa la yansa, dan artinya Maha suci Allah, zat yang yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Dengan matanya ditutup merem atau dikasih apa gitu di sini. Ya. Udah mengerti anak-anak?
Tugasnya mengerti? Mengerti, Bu. Iya. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Gampang ya anak-anak ya pelajarannya ya, bab 1 nih ya. Kalau tidak ada yang mau tanyakan anak-anak, Ibu akhiri sampai di sini nih. Tapi jangan live dulu, kita foto dulu. Ya, ayo ininya dinyalakan semuanya. Kita foto. Yo, ini nanti banyak anak-anak fotonya ya. Yo, masih banyak yang belum on. Ya. Lagi Sultana belum kelihatan. Ya, Raisa Nazwan. Yo. Ya. Oh ya, anak-anak apa namanya? Nanti kalian yang sudah Ibu foto, kalian boleh live ya. Jadi gantian karena apa namanya? Ini bukan Zoom. Kalau Zoom itu kan bisa halaman berikutnya. Kalau ini nggak bisa. Jadi yang sudah foto harus live dulu. Tapi sebelum itu berarti Ibu harus tutup dulu nih ya. Ibu tutup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah ya. Ayo kita foto. Yuk, 1, 2. Duh, jangan keluar dulu Raffi. Masya Allah, kok sudah keluar? Jangan keluar dulu anak-anak. Jangan keluar dulu anak-anak. Kita foto dulu semuanya. Kamu udah ada ininya nanti. Kalau ditanya, ini masuk apa enggak gitu. Ini, Masya Allah, ini sudah banyak yang keluar 3 orang nih. Keila. Ayo mukanya nggak kelihatan. Yuk, 1, 2, 3. Ya, Sazia, Gfira, Ahmad Zaki, Noah, Abiyi, Safana, Kalisa, Faren, Adina Nisrina, Darel, Keila, Ahmad Zuhdi, Alfi, Nadia Azaria, Putri, Carisa Dia, Firza, Syafa, Hafid, Kezia Dewi, boleh left. Baik, Bu. Terima kasih. Yuk sama-sama. Makasih, Bu. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam. Ayo. Yuk sama-sama Nana. Yo, yang lain gantian. Yang belum disebutin namanya jangan live dulu. Yo. Oke. Tahan ya. Jangan bergerak. Rasya Putra mana nih? Jangan Ibu tinggal tidur. Yuk. 1, 2. Rasya. 1, 2, 3. Muhammad Rizky, Sultana, Zahra, Rasya, M. Alif, Atasha, Rania, Salsabina, Diandra, Zalika, Seloh ya Tabina ya, Zaki, Nurtalita, Miki, Safa, Mahdalena, Anissa, Raisa Nazwan, Joanna boleh left. Terima kasih, Bu. Sama-sama Nana. Yuk sama-sama. Ayo berikutnya. Ayo. Yuk. Ditahan ya. 1, 2, 3. Izati, Fahra Fiona, Dimas, Azmi, Hanif, Faris, Meila, Davin, Salsabila, Rana, Naila, Naufal, Quinza, Bramara, Davina, Kansa, Joanna, Nafa, Rizik, ya boleh left. Sama-sama Nana. Yuk sama-sama. Yuk. Gelombang terakhir nih. Yuk. Ayo. Muzaki ini siapa? Alzidan, Fahra, ayo. Ya, udah. Ayo Zaki, ayo. Ayo.
Ahmad Kaisan, buruan. Ini sudah terakhir ini. Yo, Ali Najah, kameranya. Feliza, Amar, kameranya. Yudhistira, Nabila Syafa, Ibu tunggu yo. Ya, Jaudan, Ahmad, Ahyan. Ya udah deh, yuk. 1, 2, 3. Oke, makasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama anak-anak. Makasih Bu. Yo, sama-sama. Makasih Bu. Ya, sama-sama anak-anak.